Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Nafazan. Oke, kali ini kami akan membuat cover ya. Cover jilid buku, bisa untuk laporan, bisa untuk skripsi, bisa untuk ya berbagai macam lah. Jadi bentuknya seperti ini, seperti skripsi. Dan langkah-langkahnya, mari kita tonton video ini sampai selesai. Baik Sobat Nafazan, ini sudah ada buku yang akan kita persiapkan untuk kita jilid sebagaimana skripsi ya. Dan sudah kita lem pinggirnya dengan pakai lem pok, kemudian sudah kita bor dan sudah kita jalin ya. Yang ingin tahu silakan tonton video kita sebelumnya, sudah ada. Dan sekarang kita akan menempel kertas. Ini ada kertas tambahan, kertas putih tambahan ini. Itu tujuannya agar nanti sebagai perekat ke cover ya, yang melengket ke cover yang keras. Kita persiapkan cara membuatnya gini. Yang pertama kita persiapkan kertas yang berukuran lebar 1 cm ya, 1 cm. Siapkan saja kertas 1 cm, kemudian kita tempel dengan menggunakan double tip. Cukup pakai double tip kertas saja ya. Kemudian kita tempelkan kertas ya, 2 buah kertas F4 sebetulnya ya. Jadi kalau kita gabungkan kan dua kertas F4 itu seperti kertas A3 ya. Jadi 2 buah kertas M4, dan memang kebetulan buku yang kita cetak ini itu ukurannya F4 ya. Karena ukurannya F4, maka cover kertas putih yang akan kita lengketkan nanti di kulit cover script jilidan itu nanti itu kertas putih ya. Ini nanti buku tuh akhirnya lengket di cover, sehingga buku yang dijilid itu akan jadi kuat. Nah, itulah fungsi dari kertas yang kita buat saat ini ya. Ini kebetulan untuk yang di belakang ya. Kalau semisalnya yang untuk di depan, maka salah satunya itu adalah yang cover bawaan buku ya. Cover bawaan buku tadi kan sudah ada, jadi ditempelkan aja salah satu dari kertas itu. Karena ini yang di belakang, jadi ya putih semua. Jadi kita ya seperti ini kan, salah satunya ada cover bukunya dan kertas putihnya ya. Yang barusan kita buat itu untuk yang di belakang ya. Jadi kertas itu nanti fungsinya untuk memperkuat buku ya, sehingga dia nanti lengket di cover ya. Itulah fungsinya. Baik, kita tempel pakai lem pok ya. Oke. Lem poknya itu dicampur air sedikit ya. Campur air sedikit, jangan banyak-banyak, supaya lengket. Ya, seperti itu. Baik, kita ratakan lem poknya ini ke kertas kertas penyambung ya, untuk memperkuat jilidan pada cover. Oke, kita tempel dan kita tekan-tekan dengan hati-hati. Oke. Nah, ini dia bentuknya setelah kita tempel. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau ini tadi gabungan dengan cover bawaannya dari buku. Jadi baik, selanjutnya Sobat Nafazan,
kita scan cover buku yang ada di buku bawaan ini, kita scan ulang. Tujuannya untuk kita buat cover baru dan kita tempel di tatakan yang sudah kita siapkan ya, sehingga cover bukunya menjadi keras seperti yang sudah jadi ini ya, cover seperti ini. Jadi covernya ini yang bawaan, ini yang sudah kita scan. Jadi bagaimana caranya? Kita sting di Photoshop ya. Oke, kita scan 1 2 3. Baik, ini hasil dari printan ya yang sudah kita scan tadi. Ini gambar yang sudah ada itu supaya dia terang dan terasa muncul, itu kita tempel ya. Jadi kalau logo-logo biasanya saya buat melalui stiker, gunting, dan saya tempel sehingga nanti ketika kita laminasi terasa muncul gitu gambarnya. Jadi hasil dari print kita ini yang sudah kita scan kemudian kita print, dan logo dari buku tersebut sengaja kita buat dengan stiker ya. Tujuannya supaya ketika sudah dilaminasi logo dari hasil buku itu nanti menjadi muncul gitu, seperti muncul dan terasa muncul di tangan, terasa ya gitu ya. Baik, kita gunting rapi hasil print logo di stiker, kemudian kita tempelkan dengan rapi. Oke, tempelkan secara rapi dan sudah kita tempelkan. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah Sobat Napazan adalah dengan melihat dari cover ini. Jadi kita kan akan membuat buku ini kan dengan tatakan ya kan, dan kita tadi scan kemudian print dengan kertas A4, sedangkan buku yang akan kita print itu yang kita buat covernya itu adalah A4, maka secara otomatis kan covernya harus lebih kertasnya, maka kita siapkan kertas tambahan di pinggir kanan, kiri, atas dari kertas yang sudah kita scan dan print tadi. Jadi kiri kanan 5 cm, atas 5 cm, bawah 5 cm ya, dan kirinya juga seperti itu, sehingga nanti dia lebar ya. Jadi supaya nanti kita bisa lipat gitu ya, lipat pada ketika kita nempelnya di tatakan yang sudah kita siapkan. Oke, ini ada kertas ya. Kertas ini akan kita siapkan selebar 5 cm 5 cm, kiri, kanan, atas, bawah kita tambah 5 cm semua. Ya, supaya nanti bisa kita lipat ya. Dan ini sudah saya siapkan kertasnya dan akan kita tempelkan
kertas yang 5 cm 5 cm ini ke atas, bawah ya. Kemudian juga ada yang untuk di pinggir kanan dan pinggir kirinya. Jadi bolak-baliknya seperti itu juga. Oke. Ini kita tempel ke kertas yang sudah kita siapkan yang lebarnya 5 cm. Jadi teman-teman, seperti itu caranya supaya kertas F4 itu bisa rapi ya nanti di cover bukunya. Jadi kan nanti agak ada tatakan untuk menempel itu semua, itu pakai kertas padi namanya ya. Kalau di sini namanya kertas padi. Jadi kertas padi itu kertas untuk membuat tatakan di bawahnya. Dia kertasnya agak keras ya, yang biasa digunakan orang untuk menjilid cover buku ya. Di toko-toko ATK ada. Jadi 5 cm itu kita ambil 2,5 cm 2,5 cm lah ya, 2,5 cm untuk menempel kertas ya. Oke, kita tempel yang di atas, kemudian tinggal yang di bawah kita tempel juga ya, secara rapi. Dan saya kalau yang seperti ini nempelnya pakai double tip ya, double tip. Pertama rapi, kedua bersih ya, pakai double tip itu ya. Dan mengapa pakai double tip sebenarnya? Karena ini kan nanti kan akan kita tempel lagi ya, ditempel lagi di tatakan. Jadi dia nggak perlu kuat. Dan kalau double tip menurut saya pun kalau di kertas, kalau ditempel kuat juga ya, apalagi ini cuma 1 lembar. Baik, sekarang sudah kita tempel yang atas dan bawah, dan tinggal kita tempel juga yang sebelah kanan ya. Ya, sebelah kanannya juga ke kanan kertas juga kita tempel. Kita siapkan kertasnya sebesar 5 cm juga ya, 5 cm. Dan dari 5 cm itu jadi tata cara membuatnya, siapkan aja kertas. Oh iya, jadi kertas yang kita gunakan untuk membuat cover ini itu kertas buffalo ya, kertas kambing sebetulnya, kertas buffalo. Jadi kertas buffalo itu kita pilih sesuai permintaan dari konsumen. Kebetulan konsumennya minta warna hijau hari ini ya. Jadi covernya ya warna hijau. Jadi untuk menyambung menyambung kertas tadi pun harus sesuai dengan kertasnya. Jadi supaya sama ya, supaya sama. Baik, sudah kita persiapkan 5 cm. Kemudian dari 5 cm itu nanti kita akan tempelkan ke sebelah kanan ya, sebelah kanan. Kalau untuk ke tempat menempelkan antar kertas itu cukup 1,5 cm aja ya. Dari 5 cm itu kita ambil 1,5 cm. Jadi 1,5 cm itu gunanya untuk nempel kertas sambungan ya. Ambil 1,5 cm atau 1 cm pun juga boleh. Kalau saya ambil 1,5 cm tapi. Oke. Kita buka double tipnya. Oke. Jadi untuk kertasnya cukup pakai kertas buffalo ya. Ya, sobat Novazan sekalian. Yang digunakan untuk cover ini pakai kertas buffalo, kertas kambing kalau kata kami. Oke. Cari sesuai dengan permintaan konsumen ya. Kalau konsumennya pengennya warna hijau ya warna hijau.
Kadang-kadang ada yang senang warna merah, ya pakai warna merah sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, jadinya seperti ini lebarnya, teman sobat Napazan. Jadi setelah kita tambah kertas E4 tadi ditambah 5 cm 5 cm, dia akan melebar. Baik sobat Napazan sekalian, ini proses laminating ya. Laminating dari kertas yang sudah kita scan, kemudian kita print, kita laminasi dengan laminating gulung ya. Jadi laminasinya itu laminasi gulung, dan tujuannya ini adalah supaya cover dari cover yang kita buat ini bisa menjadi cantik ya, terang, kemudian tahan, awet gitu kan. Kemudian enak dipandang mata lah ya, karena dilaminasi. Jadi kalau udah dilaminasi dia mengkilat, nanti kelihatan mengkilat. Dan laminasi yang saya gunakan ini adalah laminasi gulung ya. Jadi teman-teman silahkan diikuti prosesnya. Baik, ini hasil dari laminasi kita ya. Jadi setelah dilaminasi bentuknya mengkilat seperti ini dan siap kita gunakan untuk menjilid buku atau cover buku seperti cover skripsi ya. Oke. Jadi bentuknya seperti ini bentuknya ya. Kita bentuk seperti itu, nanti ditempel ya. Nah seperti ini nempelnya. Jadi kita persiapkan di tengahnya juga ada untuk punggung buku ya. Kemudian setelah tertempel itu nanti akan kita persiapkan ada tatakan ya. Tatakan ini dari kertas padi ya. Kemudian kita persiapkan kertas padi ya. Kertas untuk tatakan cover buku ya. Jadi satu lembar kertas padi itu kalau ukuran F4 itu bisa jadi 6 tatakan ya. Jadi jadi 3 buku ya. Jadi 6 tatakan. Jadi 1 2 3 4 5 6. Jadi yang tuh di garis-garis ya. Ada 6. Jadi 6 itu bolak-balik jadi 3. Jadi 3 buku. 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi satu buku itu kan butuh 2 tatakan. Jadi kalau 6 berarti akan jadi 3 cover buku ya. Baik, ini tadi yang sudah kita persiapkan, sudah kita tempel ya. Dan tatakan yang sudah kita potong-potong tadi itu kita baluri dengan lem ya, lem fok. Kalau yang ini lem fok yang ini nggak saya kasih air ya, supaya cepat lengket. Kalau yang sebelum-sebelumnya kasih air ya, tapi kalau khusus untuk tatakan ke cover itu saya nggak kasih air. Jadi murni lem foknya aja. Jadi tujuannya supaya lem fok tersebut benar-benar lengket di kertas ya. Jadi nanti lem foknya akan lengket di kertas yang sudah tertempel dengan tatakan dari kertas padi yang kita buat tatakan ini. Oke. Kita lumuri sampai merata ya. Dilumuri sampai merata. Atau dibaluri. Dibalur. Oke. Kalau sudah terasa cukup rata lemnya pada tatakan, maka tatakan tersebut siap kita tempelkan ke cover yang sudah kita buat. Oke. Masih ada yang belum rata, kita ratakan. Yang kira-kira belum kena dengan lem fok, usahakan sudah kena semua ya. Baik, kita tempelkan ke
kertas yang sudah kita siapkan untuk menjadi cover. Ya, luruskan ya sesuai dengan ukuran. Jadi ukuran tatakannya itu ukuran F4 sama kayak kertas tadi ya. Jadi ukuran F4 tanpa dikurang tanpa dilebih. Jadi ukuran F4 dipotong. Kalau kita potong kertas padi yang 1 lembar tadi, kita potong dengan ukuran F4, maka dia akan jadi 6 tatakan untuk F4 ya. Kalau A4 dia akan lebih ya, lebih. Tapi karena ini covernya menggunakan cover F4, maka ya kita buat tatakannya juga F4. Oh iya, untuk diketahui juga Sobat Nafazan, untuk tatakan punggung ya, tatakan punggung yang sudah saya tempel itu yang di tengah, itu saya gunakan kardus ya, bukan dari kertas padi ya. Enggak, saya gunakan kertas padi karena kalau saya menggunakan pakai kardus, bisa dari kardus bekas frame atau apa namanya, bingkai ya, atau dari kardus-kardus apapun yang ukurannya lebarnya itu saya ambil 3,5 cm aja, karena kan 5 cm 5 cm, jadi satu setengah, maaf 3 cm ya, ukuran yang di tengah tuh 3 cm, jadi masih ada 1 cm di pinggir untuk dilipat ya. Jadi yang punggung itu saya buat 3 cm lebarnya, panjangnya sesuai dengan ukuran F4, sesuai dengan tingginya sesuai dengan tatakannya. Baik, ini setelah jadi covernya sudah selesai, tinggal kita rapikan. Oke, cara merapikannya kita gunting aja bentuk segitiga ya di pinggir, digunting aja segitiga. Kemudian teman-teman Sobat Nafazan bisa lipat dan kita lumuri lagi dengan lem pok ya, lem pok yang tanpa dicampur dengan air. Oke, kita lumuri dengan lem pok. Oke, kalau sampai rata ya. Oke, kita tekan-tekan supaya kertasnya menempel merata. Begitu juga yang pinggir di sisi lainnya, kita gunting segitiga ya, gunting segitiga seperti itu. Oke, kemudian baru kita lipat, dilipat. Tujuannya supaya lipatan pinggirnya menjadi rapi ya, lipatan pinggirnya menjadi rapi jika kita gunting segitiga. Kemudian seterusnya sama seperti tadi, kita lumuri lagi dengan lem pok ya, kita lumuri dengan lem pok kembali. Usahakan lem poknya nggak dicampur dengan air ya, supaya lengket, benar-benar lengket di tatakan, karena tatakan itu agak halus gitu ya bentuknya ya. Khusus untuk menempel ke tatakan, lem poknya tanpa dicampur dengan air, kecuali nanti ya pas kita menempelnya dengan kertas putih ya, dengan kertas yang tadi apa namanya, yang kertas penguat ya, kertas penguat yang kita buat di awal yang berwarna putih. Jadi itu pakai lem pok yang dicampur dengan air karena kertasnya tipis. Kalau ini kan kertasnya tebal, karena dia sama-sama tebal jadi ya agak berat, kadang-kadang dia belum kering gitu ya, belum kering dia lepas. Karena sifat dari lem pok itu nggak langsung kering ya, nggak langsung kering ya sobat. Lem pok itu nggak langsung kering, dia akan menempel kuat ketika sudah kering ya. Oke, seperti ini kira-kira yang kita rapikan lagi. Hasil dari cover yang sudah kita buat. Dan
Oke, selanjutnya kita buat cover bukunya. Tatakan yang sudah kita buat tadi, kita masukkan buku yang sudah kita persiapkan di awal. Oke, jadi bukunya yang sudah kita tempel dengan buku kertas penguat yang putih tadi ya. Nah, tuh sudah kita siapkan dan akan kita tempel ke dalam cover yang sudah kita buat. Oke. Jadi langkah pertama, sobat Napazan, persiapkan dulu tali pembatas ya, tali pembatas untuk buku. Jadi kalau saya panjang kali lebar dari buku untuk tali pembatas. Jadi tali pembatas itu panjang kali lebar buku ya. Kemudian tali pembatasnya kita letakkan ke dalam. Jadi tali pembatas ini saya gunakan tali pita ya. Tali pita kebetulan ada pita warna merah dan kita siapkan ibon. Untuk proses finishing ini kalau saya di punggung buku itu saya lumuri dengan ibon ya. Mengapa? Karena kalau menurut saya ibon itu lebih kuat ya, lebih kuat, kemudian lebih cepat lengketnya dibanding dengan lempok ya. Kalau udah lengket sama sebenarnya, cuma untuk menempelkan punggung buku biasanya saya gunakan ibon ya, ibon. Atau ada juga yang menggunakan lem kuning ya, tergantung teman-teman lah. Oke, kita lumuri dengan menggunakan ibon. Kemudian saya siapkan pita punggung ya. Pita punggung ini gunanya untuk mempercantik saja ya, mempercantik supaya hasil dari jilitan tuh nanti di pinggirnya punggungnya kelihatan rapi gitu ya. Ditempel sesuaikan dengan lebar dari buku. Kita persiapkan ya. Untuk pita punggung ini banyak jual di Shopee ya, silakan teman-teman cek aja di Shopee banyak. Oke, kita lumuri lagi. Kira-kira biar rata aja, biar rata dan enak. Nanti pas nempelnya kena semua dengan ibon. Setelah dirasa rata semua punggung bukunya, maka kita akan masukkan buku tersebut ke cover yang sudah kita buat tadi. Oke, kita tempelkan, luruskan betul-betul di tengah punggung buku ya, supaya hasilnya maksimal. Oke, setelah itu kita tutup dan kita tekan ya, supaya ibonnya lengket di cover buku. Itu udah mulai kelihatan. Tadi pita punggungnya nampak, jadi seolah-olah pita punggung tadi membuat rapi. Nah, inilah tujuan dari kertas putih yang kita buat tadi. Jadi saya katakan kertas penguat itu tujuannya seperti ini. Yang pertama kita tempel tadi itu untuk melengketkan dari buku ke cover ya, sehingga buku tersebut lengket betul-betul dengan cover. Oke, kita rapikan kertas putih yang sudah kita siapkan tadi, tempel di awal, dan kita ratai, lumuri dengan lempok yang campur air sedikit saja ya. Jadi air yang dicampur dengan lempok itu sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Kalau banyak nanti kertasnya robek. Yang penting secukupnya aja. Oke. Artinya kertas tersebut kan bisa lengket ke cover, sehingga buku tuh memang benar-benar lengket dengan cover ya. Kemudian
selanjutnya kita ambil kertas juga yang tadi sudah kita lumuri juga dengan lempok dan sudah kita tempelkan ke cover. Oke. Oh ya, dalam proses melumuri antar kertas penguat kertas putih dengan cover, jangan lupa di bawahnya letakkan kertas apa aja ya, supaya tidak mengenai buku di bawahnya ya, supaya rapi. Jadi seperti ini, ditekan-tekan sedikit supaya kertas tersebut benar-benar merata lengket dengan cover ya. Oke. Nah, tuh. Seperti itu, dan sudah selesai sobat nopazan sekalian. Inilah hasil dari cover yang sudah kita bentuk. Bentuknya seperti ini, seperti buku, sudah jadi seperti skripsi, tinggal merapikannya saja. Dan ini kelihatan punggungnya juga sudah rapi, dan kita pasang terakhir siku-siku untuk mempercantik ya, siku-siku buku ya, namanya siku-siku. Itu juga banyak jualannya, jadi tujuan dari siku-siku itu untuk mempercantiknya aja. Inilah hasil dari cover yang sudah kita buat seperti skripsi. Semoga berguna bagi teman-teman semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen supaya kita bersemangat buat konten-konten selanjutnya. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.